Pada episode kali ini saya kedatangan narasumber yang mungkin punya cerita seram. Mari langsung kita perkenalan aja dengan Mbak siapa? Ula, Mas. Selamat datang di Prasangka Seram, Mbak. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Mbak. Ini yang mau sampean ceritakan ini cerita sampean sendiri atau ceritanya teman atau gimana? Yang mau saya share hari ini itu ada cerita yang dialami teman saya, tapi saya ada di dalamnya gitu. Oh, ada ya. Istilahnya ikut ada di sana gitu. Ada di sana, iya. Monggo silakan dimulai, Mbak. Terima kasih, Mas. Cerita pertama saya awali dari kisah ini sudah bertahun-tahun yang lalu, kira-kira tahun 2009. Kebetulan waktu itu saya adalah mahasiswa kedokteran yang lagi koas, Mas. Koas itu apa, Mbak? Koas itu magang. Oh, semacam on the job training gitu, Mbak ya? Ya, seperti itu. Saya koas di rumah sakit di daerah Jawa Timur yang mungkin terkenal kota santri, Mas. Itu saya tidak bisa menyebutkan kotanya, jadi mungkin silakan ditebak sendiri. Ya, silakan ditebak sendiri. Kisah ini sebenarnya serem tapi juga lucu, Mas. Jadi lucu-lucu serem. Lucu-lucu serem, iya. Kisah ini diawali oleh teman satu kos saya. Jadi waktu itu saya kos hanya berdua, saya dengan teman saya, sebut saja namanya. Saya boleh nyebut namanya, Mas? Disebut aja, disamarkan nggak, Mbak? Oh ya. Tapi disamarkan. Namanya Wiwi. Wiwi. Namanya Wiwi. Itu teman satu angkatan, angkatan di kuliah. Satu angkatan, satu kos tapi beda kelompok koas. Jadi koas gitu. ini kita kelompokan. Berkelompok gitu, Mbak. Ya. Nah, kebetulan si Wiwi ini lagi di stase atau di bagian penyakit dalam yang mengharuskan dia jaga malam waktu itu. Oh ya. Jadi kebetulan dia shift siang. Jadi kalau shift siang itu selesainya jam 8 malam. Jam 8 malam. Biasanya koas-koas itu, Mas, kalau kita lepas jaga itu memang paling enak itu makan, Mas. Oh iya, karena pas capeknya ya. Lapar. Nah, di sebelah rumah sakit tuh ada nasi goreng yang paling enak menurut saya. Satu rumah sakit itu paling enak. Iya. Nah, si Wiwi ini mikir, waduh, apa dia makan dulu atau gimana ya? Dia pergi ke warung itu, kemudian dia pesan nasi goreng. Nasi goreng. Setelah pesanannya selesai, tiba-tiba Wiwi ini di WA waktu itu sama teman satu kelompoknya bahwa ada kasus yang perlu ditangani. Jadi dia kembali lagi ke rumah sakit. Jadi karena ada kasus, si Wiwi ini diharuskan kembali ke rumah sakit. Ya, kembali ke rumah sakit. Nah, dia berada di sana itu sampai dini hari, Mas. Kira-kira jam 1 dini hari. Lingkungannya itu tidak horor, Mas. Tapi kalau malam ya di rumah sakit ya, kan pasti. Iya, Mbak, kan sepi kan ya. Sepi. Karena sepi itu juga mengakibatkan berpikiran yang aneh-aneh. Sebenarnya teman saya ini cukup positif, Mas, orangnya. Dia tidak berpikiran yang aneh-aneh. Nah, yang perlu saya ceritakan di sini adalah rumah kos saya sama jarak kos ke rumah sakit. Rumah sakit itu sebenarnya cukup dekat, Mas. Bisa dengan jalan kaki. Tidak sampai 1 kilo kok, Mas. Mungkin sekitar ya 500 sampai 800 meter. Di lingkungan kos saya ini masih kayak lingkungan kampung setengah desa gitu, Mas. Jadi masih masih asri banget, Ada sawah-sawah gitu.
Kalau sawah sih nggak enggak. ada, Kalau sawah sih enggak, karena kan rumah sakit masih di kota besar. Iya. Banyak pohon-pohon gitu loh, Mas. Oh iya, pohon-pohon gede gitu. Pohon-pohon besar ya, beringin, mangga, jambu, pokoknya pohon-pohon yang besar. Nah, kalau siang tuh pagi sampai siang tuh enak, Mas, karena udaranya kan sejuk ya. Tetapi kalau malam, Mas, wah. Ya, itu medeni ya. Waktu itu memang karena kok di kota itu tuh jam 8 itu sudah sepi gitu. Sudah iya. Jadi kalau misalnya kita pulang jam 8, pilihannya itu satu. Minta dijemput atau pulang sama lari itu kalau misalnya takut lari. Gitu. Nggak ada kendaraan umum atau mungkin kayak ojek gitu? Belum ada, Mas, tahun 2009. Oh iya. Waktu itu juga maksudnya saya sering pulang malam juga sih waktu itu. Jadi kayak apa ya? Gimana sih, Mas, bisa bayangkan nggak? Jalan di tengah jalan yang lebar, sepi, kanan kiri pohon rimbun. Sendirian. Nah, ya nggak bisa dibayangkan. Pasti banyak. Gawat. Ya sebenarnya itu nggak apa ya. Kadang itu kalau kita jalan gitu ada bunyi kayak kresek gitu. Terus pas dilihat ternyata pohon apa? Kelawar buah itu memang codot. Ya codot itu. Dan kadang itu tiba-tiba buk gitu ternyata mangga itu kan yang bikin kaget. Nah, pas malam itu Wiwi ini pulang, Mas, dari rumah sakit itu. Dia pulang, nasi goreng tadi itu belum dimakan, Mas, jadi dia bawa nasi goreng itu. Pikirannya positif aja, Mas, ya. Di jalan lah ya, gitu wis. Nyebrang ke tempat kita kos itu kan nyebrang jalan rumah sakit itu, dia jalan. Sebenarnya sih masih rame, Mas, karena kalau malam kan banyak angkringan buat keluarga pasien, terus orang-orang jual rokok, kopi, itu masih aktif lah orang jualan gitu, Mbak. Cuman ya malam itu tuh tidak seperti biasanya, sepi gitu loh. Biasanya yang ada mungkin 1-2 keluarga pasien yang duduk ngopi ngerokok, itu sama sekali nggak ada. Dan pedagangnya itu rata-rata hampir tidur, banyak yang sudah ngantuk, lir gitu, Mas. Jamnya udah malam, ngantuk paling. Tapi dia tetap positif aja. Dia jalan masuk ke jalan besar yang banyak pohon rindang itu, Mas. Di situ dia jalan sampai di sebuah rumah yang memang rumah itu sepi, Mas. Ya karena memang lingkungannya sepi di situ. Di situ dia melihat ada orang jongkok, Mas, di situ. Tapi jongkoknya itu aneh. Enggak. Kalau kita jongkok kan kita jongkok gini. Ya, jongkok biasa gitu. Atau kalau misalnya kita tidur jongkok kan pasti gini tangannya. Itu enggak, Mas. Jadi tangannya itu enggak kelihatan. Jadi dia itu kayak, tapi tangannya juga enggak ke belakang. Oh iya. Enggak sembunyi juga. Jadi dia itu kayak kepala, badan, nyium lutut gini. Oh, gini. Tapi ya kayak gini. Gitu. Jadi gini. Ya enggak kelihatan. Tapi tangannya enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Terus dia waktu mau ngelewati orang itu tuh berhenti, Mas. Dia mikir, ini orang kenapa ya? Jiwa kedokterannya ini tergugah. Ya. Mungkin dipikirnya ada sakit, orang cacat atau apa gitu ya mungkin ya. Dia lihat, kalau cacat sih mungkin bisa dibiarkan, tapi kalau sakit kan, kan kita nggak tahu. Iya sih. Dilihat sama dia, tapi pas ngeliat itu suasana itu semakin lama semakin sepi. Aneh ya. Yang kadang ada suara jangkrik itu enggak ada. Oh iya. Kadang yang ada suara kata codot dan lain sebagainya itu enggak ada. Jadi benar-benar sepi, terus udara itu katanya dia itu kok jadi enggak enak gitu, Mas. Kayak merinding gitu. Apa ya, kayak istilahnya ada yang kayak gak enak loh, Mbak. Iya, kayak enggak enak gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan, aku tak jalan aja. Insya Allah orang ini enggak apa-apa gitu. Dia jalan, kemudian dia itu masih jalan sambil lihat gini loh, Mas. Ngeliatin orang yang tadi. Udah ngelewatin berarti, Mbak ya? Iya, sambil lihat tuh, sambil pelan-pelan jalan, siapa tahu orangnya apa, butuh pertolongan gitu. Atau apa mungkin ya. Dia jalan, terus dia dengar bunyi kresek-kresek gitu. Pertama nggak dihiraukan sama dia gitu. Dia masih nunggu orang itu bangun gitu. Kresek-kresek gitu. Perasaannya tambah kayak tambah kayak enak, kayaknya aku harus pulang ini, kayaknya gak bisa diteruskan ini. Terus dia sudah mulai mau
ini mas mau jalan cepet, bebas keras-kerasnya tambah bandar. Iya gitu. Ada Dia kaget gitu, orang kaget kan masih mondar mas. Dilihat mas, itu tangan manusia mas. Bener-bener tangan mas, segini mas tangannya mas. Itu berdarah gitu apa? Enggak jelas. Kalau berdarah sih kayaknya karena mungkin panik ya, dia enggak sempat melihat itu ya. Cuman ya yang dia lihat itu kukunya itu panjang-panjang mas. Kukunya panjang-panjang, terus hitam, terus enggak kulit manusia gini mas. Kalau kulit kita kan masih kuning langsat, kayak putih gitu, kayak hijau-hijau gitu loh mas, kayak hijau apa gitu. Masih mungkin setengah bosok atau apa gitu. Saya sendiri enggak tahu. Dia lihat itu, dia teriak, dia lari mas, lari. Aduh, mungkin nggak bisa dilihat itu kayak Usain Bolt mas, sprinter ya. Banter mas. Iya sih, nah kalau ketakutan biasanya gitu ya. Lari bawander. Masuk rumah itu sudah nggak menghiraukan apapun mas. Dia minta tolong, tolong tangan gitu. Saya pikir apa mas? Saya pikir tangannya luka kan mas. Mungkin tangannya luka. Dia itu saya buka pintu tuh langsung nerobos. Dia langsung kerukupan selimutnya ya, kerukupan selimut di tempat tidur saya yang bener. Tangan gitu. Saya bingung juga, tanganmu kenapa? Saya pikir dia kenapa-kenapa mas. Tanganmu kenapa? Ada tangan. Tangan mana? Saya bingung. Akhirnya saya ambil minum buat dia mas. Kamu tenang dulu minum. Lalu dia bisa tenang minum. Dia cerita, ketemu tangan. Aku nemu tangan gitu. Nemu tangan. Kamu nemu tangan di mana? Tadi aku lewat rumah yang besar itu yang ada pohon mangganya. Tiba-tiba kerasa tak lihat tangan ular gitu. Saya nanya, nah emang di situ ada siapa? Ada orang pak. Kamu lihat orangnya? Enggak, orangnya jongkok. Kamu lihat tangannya? Enggak. Saya bilang, apa enggak kamu pikir itu kamu dilempar tangan sama orangnya? Itu mas, tidaknya mas. Serem. Menurut saya cukup seram sih, karena kalau tiba-tiba kita jalan ada yang kalau melempar uang sih nggak apa-apa mas. Uang ditambahin nih mbak. Tangan mas suka ada. Saya juga mungkin lari mas. Jadi pemirsa, tadi itu yang diceritakan oleh Mbak Ula. Kalau menurut saya sih ya, saya membayangkan di tempat itu kok saya merinding loh. Kalau saya sih merinding mendengar cerita tadi. Terus bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah Anda berprasangka seram dengan cerita tadi?